Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Wahyu Wulandari dengan NIM 24108040054 dari program studi akuntansi syariah kelas C. Di sini saya ingin memaparkan atau menjelaskan materi terkait integral tertentu dan penerapannya dalam ekonomi. Baik, sebelum kita masuk ke integral tertentu, kita cari tahu dulu apa itu integral. Jadi, di dalam sebuah operasi diferensiasi, kita telah mengetahui atau memiliki sebuah fungsi tertentu, kemudian membentuk turunan atau derivatifnya. Nah, kalau di dalam integral ini, maka integral itu kebalikan dari diferensiasi atau diferensial, yaitu di mana kalau di dalam integrasi kita mengetahui atau memiliki turunan sebuah fungsi. Nah, kemudian kita membentuk kembali fungsi asalnya. Proses ini disebut integrasi, sementara hasilnya disebut integral. Nah, integral tertentu adalah suatu fungsi yang nilai variabel bebasnya memiliki batas-batas tertentu. Integral tertentu digunakan untuk menghitung luas area yang terletak di antara kurva Y sama dengan fx dan sumbu horizontal negatif x dalam suatu rentangan wilayah yang dibatasi oleh x sama dengan A dan x sama dengan B. Bentuk umum integral tertentu adalah integral dengan batas atas B, batas bawah A, fx dx sama dengan fx batas atas B, batas bawah A, sama dengan FB dikurangi FA. Nah, notasi integral batas atas B, batas bawah A, fx dx dibaca integral fx itu untuk rentang wilayah x dari A ke B. Karena A lebih kecil dari B, maka A ini dinamakan batas bawah integrasi, dan B disebut batas atas integrasi. Nah, kita masuk ke kaidah integrasi tertentu. Yang pertama, untuk A lebih kecil dari C lebih kecil dari B berlaku integral batas atas B, batas bawah A, fx dx sama dengan fx batas atas B, batas bawah A sama dengan fb dikurangi fa. Kemudian kita masuk ke soal. Nah, jika ada soal integral batas atas 2, batas bawah 0, 6x kuadrat dx, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Integral batas atas 2, batas bawah 0, 6x kuadrat dx, maka dapat kita selesaikan dengan cara 6x 2 ditambah 1. Karena ini kan integral, jadi kita tambahkan dengan 1. Sedangkan kalau di diferensial, itu kita kurangkan 1 karena itu turunan. Jadi kita tambahkan 2 ditambah 1 per 2 tambah 1 dx. Sama dengan 6 per 3 x pangkat 3. Batas atas 2, batas bawah 0. Kita tuliskan lagi, 6 per 3, 2 pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 3. Hasilnya 6 per 3, 2 pangkat 3 hasilnya 8, dikurangi 0 pangkat 3 hasilnya 0. 6 dikali 8 hasilnya 48. 48 dibagi dengan 3 sama dengan 16. Kemudian kita masuk ke kaidah yang kedua, yaitu integral batas atas B, batas bawah A, fx dx sama dengan negatif integral B dengan batas bawah A, fx dx. Negatif itu digunakan jika batas atas ini
lebih kecil daripada batas bawah. Kita masuk ke soal. Jika ada soal integral dengan batas atas 4, batas bawah 6, x pangkat 3 dx, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Integral batas 6 sampai 4, x pangkat 3 dx sama dengan negatif, karena ini kan seperti tadi yang saya bilang, batas atasnya lebih kecil daripada batas bawah, maka kita gunakan negatif, seperti pada rumus, yaitu negatif x 3 ditambah 1 per 3 tambah 1 dx, sama dengan negatif 1 per 4 x pangkat 4 dengan batas 6 sampai 4, sama dengan negatif 1 per 4 dikali dengan 4 pangkat 4 dikurangi 6 pangkat 4. Diperoleh hasil negatif 1 per 4. 4 di pangkat 4 pangkat 4 hasilnya 256. Dikurangi 6 pangkat 4 hasilnya 1296. Diperoleh hasil negatif 1 per 4. Berarti 256 dikurangi 1296, maka diperoleh hasil negatif 1040. Jadi 1040 ini kita kalikan dengan negatif 1 per 4. Negatif 1 per 4 dikali negatif 1040. Hasilnya adalah 260. Hasilnya positif karena ini kan negatif dikali negatif, hasilnya positif. Kemudian kita masuk ke kaidah yang ketiga. Integrasi batas atas B, batas bawah A. Maaf, integral batas atas B, batas bawah A, fx ditambah atau dikurang dengan gx dx, sama dengan integral batas atas B, batas bawah A, fx dx ditambah integral batas atas B, batas bawah A, gx dx. Jika ada soal integral batas atas 2, batas bawah 1, 4x ditambah 3x kuadrat dx, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Integral batas atas 2, batas bawah 1, 4x ditambah 3x kuadrat dx sama dengan 4x 1 ditambah 1 pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1 dx ditambah 3x pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1 dx. Hasilnya adalah 4 per 2 x pangkat 2 dengan batas 1 sampai 2 ditambah 3 per 3 x pangkat 3 dengan batas 1 sampai 2. Sama dengan 4 per 2, 2 pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 2 ditambah 3 per 3 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3. Hasilnya 4 per 2 dikali dengan 2 pangkat 2 hasilnya 4 dikurangi 1 pangkat 2 hasilnya 1. Ditambahkan dengan 3 per 3, 2 pangkat 3 hasilnya 8 dikurangi 1 pangkat 3 hasilnya 1. Kemudian hasilnya adalah 4 per 2 dikali 4 kurangi 1, 3 ditambah 3 per 3, 8 dikurangi 1 hasilnya 7. Kemudian seterusnya 4 dikali 3 hasilnya 12 per 2 ditambah 3 dikali 7, 21 per 3. Kemudian 12 bagi 2 hasilnya 6, ditambah 21 bagi 3 hasilnya 7. 6 ditambah 7 hasilnya 13. Nah, kita masuk penerapan integral tertentu di dalam ekonomi. Jadi untuk integral tertentu ini, dalam penerapannya itu digunakan dalam surplus konsumen dan surplus produsen.
Baik, yang pertama kita akan membahas surplus konsumen terlebih dahulu. Jadi, surplus konsumen itu sering disingkat dengan CS atau singkatan dari Consumer Surplus. Nah, surplus konsumen ini mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Besarnya surplus konsumen adalah CS sama dengan integral batas atas HIE batas bawah 0 FHI DHI dikurangi HII PE. Jadi, surplus konsumen itu merupakan keuntungan yang didapat oleh konsumen. Misalkan, saya ingin pergi ke pasar membeli mangga. Nah, mangga itu saya menyiapkan uang sebesar 12.000 di rumah untuk membeli mangga 1 kilo. Nah, ternyata sampai di pasar, harga mangga itu hanya 6.000 1 kilo. Jadi di situ saya mendapat keuntungan 6.000 karena pada awalnya saya mengira bahwa harga mangga itu 1 kilonya 12.000. Ternyata di harga pasarnya atau harga sebenarnya itu lebih rendah dari apa yang saya pikirkan gitu. Jadi kita mendapat keuntungan karena di harga pasarnya itu lebih rendah. Kemudian kita masuk ke soal. Fungsi permintaan adalah P sama dengan 5 dikurangi 1/10 HI. Tentukan surplus konsumen jika HIE sama dengan 30. Jadi di sini diketahui P-nya itu 5 dikurangi 1/10 HI. Kemudian HI-nya sama dengan 30. Di sini kita mencari PE-nya terlebih dahulu atau harga pasarnya. PE sama dengan 5 dikurangi 1/10 dikali dengan 30. PE sama dengan 5 dikurangi 1/10 dikali 30 hasilnya 3. PE sama dengan 5 dikurangi 3. PE sama dengan 2. Nah, di sini kita sudah menemukan PE-nya yaitu 2. Sekarang kita tinggal menghitung surplus konsumennya. Nah, di sini kita tuliskan CS sama dengan integral batas atasnya 30, batas bawahnya 0. Kita masukkan fungsi permintaannya yaitu 5 dikurangi 1/10 HI dikurangi 2. PE-nya tadi. 2 dhi. Kemudian diperoleh hasil CS sama dengan integral dengan batas atas 30, batas bawah 0, 5 dikurangi dengan 2, hasilnya 3. Kemudian 3 dikurangi 1/10 hi dhi. Kemudian kita integralkan menjadi 3-nya menjadi 3 hi, kemudian 1/10 menjadi 1/10 per 2 hi kuadrat dengan batas atas 30, batas bawah 0. Kemudian kita kalikan menjadi CS sama dengan 3 dikali dengan 30 dikurangi 1/20. 1/20 ini didapat dari 1/10 dibagi dengan 2. Kemudian 1/20 dikali dengan 30 pangkat 2 dikurangi 0. Karena ini kan apapun yang dikalikan dengan 0 pasti hasilnya 0. Kemudian CS sama dengan 3 dikali 30 hasilnya 90 dikurangi 30 pangkat 2 itu kan hasilnya 900. 900 dibagi 2 dibagi 20 hasilnya 45. Jadi 90 dikurangi 45. CS-nya menjadi 45. Jadi didapat surplus konsumennya adalah sebesar 45. Selanjutnya kita masuk ke surplus produsen. Nah, surplus produsen itu biasa disingkat dengan PS atau singkatan dari producer surplus.
Nah, surplus produsen ini mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkan. Besarnya surplus produsen adalah PS sama dengan HIE-PE dikurangi integral batas atas HIE batas bawah 0 FHI-DHI. Nah, kalau di surplus konsumen tadi kan yang mendapat keuntungan yang konsumen. Nah, kalau yang di surplus produsen ini yang mendapat keuntungan adalah si produsennya. Misalnya, saya ingin menjual roti. Ingin menjual roti ke pasar dengan harga 5.000. Dengan harga 5.000 itu saya sudah mendapat keuntungan ya. Sudah mempertimbangkan dan sudah mendapat keuntungan. Tapi ternyata di harga pasarnya itu harganya roti itu 10.000. Nah, jadi secara tidak langsung saya juga harus menjual sesuai harga pasarnya 10.000. Jadi saya mendapat keuntungan 5.000 karena harga pasarnya itu lebih tinggi dari dari harga yang saya berikan gitu. Jadi kita mendapat keuntungan atau surplus. Nah, kita masuk ke soalnya. Fungsi penawaran dirumuskan P sama dengan 2H ditambah 40. Hitung besar surplus produsen jika tingkat harga pasar PE sama dengan 100. Jadi diketahui P sama dengan 2H ditambah 40. Kemudian juga diketahui PE-nya 100. Di sini HIE-nya belum diketahui ya, jadi kita hitung terlebih dahulu HIE-nya. Nah, 100-nya kita masukkan saja, 100 sama dengan 2H tambah 40. Kemudian 10 dikurangi 40 itu kan 60. 60 sama dengan 2H. Kemudian ketemu HIE-nya, yaitu 60 bagi 2, sama dengan 30. Nah, di sini kita sudah menemukan HIE-nya. Kemudian kita akan menghitung surplus produsennya. PS sama dengan integral dengan batas atas 30, batas bawah 0, 100, kita masukkan PE-nya 100 dikurangi fungsi penawarannya, dimasukkan 2H ditambah 40 di H. PS sama dengan integral 30 untuk batas atasnya, 0 untuk batas bawahnya. Jadi 30 ini tuh HI-nya ya tadi. HI-nya. Kemudian didapat 100 dikurangi 40, hasilnya 60, dikurangi 2H dq. Kemudian kita integralkan, yaitu 60 menjadi 60H, dikurangi 2H menjadi 2 per 2 H pangkat 2, dengan batas 0 sampai 30. Kemudian didapat PS sama dengan 60H dikurangi H pangkat 2 dengan batas 0 sampai 30. Kemudian didapat PS sama dengan 60 dikali 30 dikurangi 30 pangkat 2 dikurangi 0. 0 ini karena apapun yang dikalikan dengan 0 pasti hasilnya 0. Jadi kita mendapatkan hasil PS sama dengan 60 dikali 30 itu kan hasilnya 1800. Dikurangi 30 pangkat 2 hasilnya 900 dikurangi 0. Kemudian didapat PS sama dengan 1800 dikurangi 900 hasilnya 900. Jadi surplus produsennya kita ditemukan. Jadi surplus produsennya kita telah menemukan 900 ini. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi atau penjelasan materi terkait integral tertentu dan penerapannya di dalam ekonomi. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kurang dan lebihnya dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.